berarti kalau gua tidak salah ya, dengan 3 tim yang nantinya bakal bergabung dari babak play-in. Total itu berapa tim? 20 tim berarti kan? 20 tim ya. 20 tim league berarti kan? 20 dong. 1 2 3 4. Oh iya, 1 2 3 20 tim. 4 5 ya 20 tim. 20 tim. Saat ini yang udah ada di SEA itu ada The Xavier karena mereka juara di Spring 2022. Terus lanjut ada Garsis Dogma, ada Alter Ego, Boom Esport, NFT, lalu ada The Infinity, Fast Clan, Back in Time, ada Buriram United Esports, terus ada siapa lagi? Geek Fam, ada SEM 9, For Rivals, Yudu Alliance. Ini dulu Yudu Alliance For Rivals, sekarang beda. Pisah. Sekarang beda, udah berpisah sekarang mereka. Udah nggak merger lagi. Betul. Terus ada Eagle Esport, BN United, Box Gaming, Fighting, dan ada Shine Like Diamond. Iya, Shine Like Diamond. Lama tuh gua nggak denger tim itu. Terakhir gua denger tuh yang di turnamen Indonesia versus Vietnam. Ya, dan isinya Smap, Cheo, ada Trongzin, Kwang, Gosu, Coolboy. Tapi Ya. Coolboy-nya Coolboy yang berbeda. Udah bukan yang dari China ya. Beda Coolboy. Ini cool juga tapi beda cool boy. Ini Coolboy yang masih ini. Oh, derajatnya beda. Derajatnya beda anjir. Yang satu minus 23, yang ini mungkin Waduh. minus 17. Ya, bisa. Belum kelihatan soal ntar kayak gimana. Nah, sebelum kita bahas yang lebih nggak jelas, kita pengen bahas yang jelas-jelas. Ada si paling jago, rekam momen kalian di Ultimate Arena. Bikin sebagus mungkin, posting karena ada hadiah senilai 25 juta rupiah yang bisa kalian dapatkan. Iya, langsung aja kalian main, rekam, upload, dan berharap. Rekam, edit, upload, dan berharap. Iya, Ya. karena kan bukan ngadu skill. Betul. Ngadu- Adu skill editan juga dong. Iya, maksudnya bukan adu skill in game. Oh, benar. Karena editan, berarti ada jurinya nanti yang Tapi menilai. momennya juga harus bagus. Momennya bagus, editannya bagus, posting. Kalau bisa skillnya keren juga. Tapi tolong jangan nyomot video orang. Karena pernah kejadian, Flo. oh pernah ya? Diumumkan menang, tapi ternyata begitu ditelaah lagi, dia ngambil video orang terus dia posting. Dan yang dia posting lebih viral, lebih banyak likes-nya dibandingkan orang asli yang ngebuat. Si orinya itu. Si orinya itu. Sempat kejadian kayak gitu. Langsung di blacklist. Karena kan Blacklist, sejauh ini gitu. PUBG Mobile kalau ngumpulin data kan selalu ada KTP dan segala macam kan. Iya. Kalau lu udah kena blacklist KTP ketika lu menang satu sayembara Kemana atau nggak gimana, bisa. udah gak bakal bisa, Bro. Nggak bisa. Udah gak bakal bisa. Jadi buat teman-teman ya pengen ikutan gitu kan, ya fair-fair aja. Baik yang tanding ya fair-fair aja. Betul. Kalau ada yang ikutan lomba-lomba editing, lomba-lomba mungkin kayak jerak jeduk waktu ya, itu. jeduk. Fair aja, intinya fair aja. Biarkanlah skill kalian yang berbicara. Ya, betul. Oke, sudah banyak informasi yang kita berikan tadi, ngalor dan ngidul. Kita bakal kembali lagi berbicara gamenya, so back to the beat. Back to the game. Blue Zone pertama akhirnya menuju ke 50% dan cukup jauh ternyata perjalanan dari DBD 1,8 kilo untuk masuk ke dalam zona. Ini berarti zonanya kemana? Kiri banget kayaknya. Kiri Gatka. banget kah? Gatka. Oke, kiri banget Berarti berarti ya. rotasi di Gatka nih pas. Oke, rotasi Gatka berarti akan ada ladang Gatka. Nah, iya, rame itu pasti ya. Iya, betul sekali, banyak yang rotasi di arah Gatkanya, banyak ngambil kompon-kompon kecil di pinggiran Gatka. Bisa ngambil di rumah bawah Gunung Gergopol, ada Iya. berapa rumah tuh? 1, 2, 3 rumah harusnya. 3 set kompon. Ya, 3 set kompon maksud gua, 3 set kompon yang bisa diambil, gorong-gorong juga bisa dimainkan, terus rumah Gatkanya juga bisa dimainkan, bahkan ada 1 set kompon plus 1 mobil yang ada bug-nya untuk dimanfaatkan Iya, juga. iya, iya. Mobil-mobil ancur yang bisa dipakai. Banyaklah setup yang bisa dimainkan kalau kita ngomongin circle-circle ke arah barat dari map Asal Irego. satu, Apa tuh? dapat duluan. Itu dia. Jangan sampai kita belum dapat komponnya tiba-tiba kita masuk dalam area kompon itu pas bakal rame banget yang menembak Ya harus kita. dicek makanya. Harus Harus ada cek. yang nge-scout dulu, harus ada yang cari informasi dulu, jangan sampai blunder. Udah ngedeket, pas udah nempel ternyata punya orang. ya. Aduh. Udah ada komponnya dikuasain sama tim lain. Iya, gitu. itu sih. Jangan sampai kita itu malah salah nabrak. Betul. Salah tabrak bahaya bos ya. Dan GPX ngambil resiko yang agak berat untuk bermain agak lama karena tadi mereka butuh proses dari flag pad yang tidak mensupport karena SMB. Mereka cari vehicle dulu, mereka bahkan sedikit melakukan lootingan minim. Takut-takut lagi rotasi tiba-tiba ketemuan sama tim atau enggak player udah mulai motong. Kayak Tem yang tiba-tiba terpotong sama tim KAI di mana Stalker dengan menggunakan UMP-nya, tapi Stalker yang terkena damage lebih dalam kali ini. Ada close combat yang berhasil dimenangkan oleh seorang Baby. Stalker tumbang, tidak ada trade knock tapi sudah ada 1 pemain dari arah KAI yang sudah mulai mendekat juga, malah The Top juga ikutan tumbang, berarti 2 anggota dari KAI ditumbangkan oleh Tem. 2 poin yang legit untuk Tem saat ini. Iya, kita bakal juga tampaknya dari pergerakannya tim Tem. Bakal coba langsung melakukan smoke setup untuk lakukan looting terlebih dahulu. Tem,
game sebelumnya mereka sudah mengantongi jumlah elim yang luar biasa banyak. Pada kesempatan kali ini langsung membuka perjalanan mereka dengan 2 elim. Yap. Zona ke arah kiri ternyata nggak cuma di Gatka pas, tapi sudah motong sampai ke arah Zarki. Ini potongan yang ekstrim banget dan sekarang ternyata mengambil area-area Gergopol, Ruin sebagai center, dan juga ada Gunung Gergopol. Ya ini biasanya hotspot ya yang sangat-sangat difavoritkan, model-model kayak gerejanya sekitar Wins, terus choke point di sekitar Gergopol, jembatan-jembatannya, terus apalagi bukitnya Gergopol. Harusnya ada yang ngontrol, baru dibahas tiba-tiba Hale ada di bagian puncak tertinggi, vision terenak untuk Circle 2 sementara ini. Iya, tapi itu bakal juga tampaknya dari tim Hale. Mereka pun saat ini coba untuk melakukan penguasaan di bagian high ground. Informasi paling banyak pasti didapatkan oleh tim Hale. Tinggal gimana mereka kuat-kuatan nahanin bukit ini. Karena seperti kita sudah lihat dari bagian sejarah, bukit ini selalu menjadi saksi fight-fight yang luar biasa besar. Bukit berdarah cuy. Bukit berdarah. Dan kayaknya BTR tuh lagi suka banget ini gak sih lo checkpoint di bagian rumah biru bawah bukit ini. Karena gue beberapa kali ngelihat BTR setupnya menuju ke bagian sana. Bahkan mereka berani gitu loh untuk nge-retake, di-scout dulu, retake dulu, jalan pelan-pelan, deketin pelan-pelan, setup utility. Terus akhirnya mereka kontrol di rumah biru di bawah Gunung Gergopol ini. Ya, tampaknya dari KE. Berapa kali melakukan spray down juga menuju ke arah tim TEM yang kali ini langsung mengambil area pinggir-pinggir dari kontainernya. Ini sebenarnya area cukup center, 3/4 masuk ke area circle, tapi kita bakal lihat nanti juga. Circle 3 ini bakal sangat menentukan tempo permainan. Kalau mental ke utara, mental ke selatan, mental ke arah gunung, ini temponya bakal berubah-berubah untuk tim-tim yang nggak masuk ke area zona. Ya. Jadi kita bakal lihat nanti. Betul. Area zonanya bakal mental kemana. Tapi gue membayangkan kalau kayak di PMPL League-nya Indonesia, circle-nya ke arah Gergopol kontainer gila cuy. Itu huru-haranya berasa banget. Itu ingat gak sih pas di SEA? Yang waktu Iya, tempur-tempurnya itu ada Box Gaming, RRQ, tim mana lagi ya? Banyak banget yang Silih masuk. berganti cuy. Hail masuk juga. Bahkan belum kelar tuh langsung Duar. keisi lagi. Gak berhenti pas. Itu bener-bener wah chaos banget sih waktu Tapi masuk ke area ending circle. circle-nya keluar dari kontainer. Itu ketika circle pindah lagi, semua tim udah fight, apalagi yang udah gagal di kontainer ya. Ya tahu gitu gue sabar dikit. Bener. Gak gue tabrak kontainernya. Sama seperti kita bakal lihat juga tampaknya dari Yegen juga satu lawan yang tepat di depan dari seorang water treatment WT. Bakal harus bertahan tem yang sama-sama masuk ke area kontainer. Ya betul, ini ada di arah gudang dan ada di bagian kontainer juga. Bevi sudah mulai memasak smoke ke arah depan sana, membutakan vision dari arah tim YG yang ada di bagian dalam sebuah gudang. Smoke sudah mulai terpop up, visionnya sedikit terbatasi dan ini menunggu momentum. Apakah Bevi bakal tabrak atau Bevi akan menahan di bagian kontainernya? Karena YG terjebak di bagian gudang. Ada Loki juga datang dari bagian belakang, mereka tersandwich ternyata dan one sec naik ke bagian atas dari box yang ada di bagian gudang. Tapi granatnya connect, bahkan bisa mendapatkan 2 pemain dari tim TEM. Morban juga ikutan tumbang dan through the smoke dari YG. Begitu komit. Sedang dalam proses melakukan revive. Bakal ditabrak begitu aja dengan menggunakan sebuah DBS. Tembak sudah mulai dilakukan namun masih belum bisa mendapatkan sebuah trade talk untuk momen-momen ini. Akan dicari kembali dan trade talk akhirnya muncul. Tapi masih belum berimbang karena Exozip tiba-tiba langsung saja mendapatkan sebuah confirm elimination. Granat sudah mulai dimasak. Boss ini bakal dilempar ke bagian mana. Loki lempar langsung menuju ke arah kontainer merah. Meletup. Tidak connect damage-nya. Langsung direspon dengan cepat. Angle dijaga. Iya. YG tidak punya ruang gerak tapi masih punya trik untuk lompat namun tertembak dari bagian belakang dan Loki pun tumbang. Kondisi berbalik kembali. TEM menguasai full daerah kontainer karena 2 anggota YG di arah kontainer sudah berhasil diamankan oleh TEM. Iya, itu sayang banget dari tim YG. Mereka nggak bisa mengambil keuntungan ketika dapetin knock menuju ke arah tim TEM. Mereka nggak bisa nge-push dari 2 angle berbeda. Malah dibalikin ke arahnya oleh tim TEM kali ini. Dan berpindah menuju ke arah Ruins, kita bakal melihat di atas kastilnya DU. Seperti biasa sudah menguasai center circle. Tapi ternyata circle kan pindah lagi. Mental lagi ke atas. Ini yang membuat keadaan mereka sekarang rugi banget fight dengan tim APG. Tapi tampaknya rata langsung oleh tim Dewa United yang mendapatkan 4 poin sekaligus looting berharga untuk masuk ke dalam circle kita yang ketiga. Alhamdulillah DU berhasil meratakan APG. Poin mereka 4 masuk untuk elimination yang mereka kumpulkan. Dan ini malah ngebuat mereka juga kembali lagi menuju ke papan tengah dan semakin dekat untuk naik ke bagian papan atas. Circle ketiga masih mengamankan di bagian hospital. Masih ada di sekitar Gergopol ternyata untuk circle yang ketiga. Sementara YG
atau Yangon terjebak di arah gudang yang lain lagi dan kali ini bertemu dengan lawan lain. Kalau tadi mereka tertahan dengan Tem, kali ini mereka tertahan dengan ETP di sekitar mereka. Iya, ETP mengambil bagian lower ground tepat di luar area hospital kali ini. Ini ada 2 lower ground. Jadi kalau mereka mau split pun bisa ke lower ground sebelahnya lagi. Tapi tentu itu akan mengambil resiko ketika ada yang naikin high ground mereka. Tepat tuh di tempatnya ETP yang satu lagi tuh di high ground. Itu mereka bakal habis. Tapi berpindah kembali menuju ujung dari area Gatka ini. Iya. Area THQ dan juga dari tim VPE yang juga sedang bermain di pinggir-pinggir area hospitalnya. Betul, ini kayaknya hafalannya Vampire nggak sih? Ngambil di tiang sutet. Ya, itu mereka selalu menjadi titik apa ya, checkpoint mereka lah. Betul. Sama seperti Geek Fam Malaysia, dan kalau di Indo itu kayak Geek Fam. Geek Fam juga. Geek paling enak Iya. buat ngambil ke situ karena scrapingan Geek kan di sekitar Quarry kan. Mentok-mentok GD lah. kalau ngambil. Betul. Oh, GD juga bisa. Tergantung cepet-cepetan mana antara Geek dan juga GD. Dan posisi checkpoint awalnya kemana. Yes, betul. Setuju akan hal itu. Dan ini dia. Mengintip kembali ke arah circle ketiga masih mengamankan sebagian dari daerah-daerah kontainer ini. Tapi kontainer udah gak terlalu masuk ke arah zona sih. Pasti kita bakal lihat dari DU. Oh Wah, no. rotasi mereka barbar banget cuy. Untungnya Ngepot. tidak. Enggak. Tapi kena nggak ngepot. Tuyul. Lewat. Lewat. Itu dia. Sumpah gue tahan napas loh. Mereka yang rotasi gue yang tahan napas tapi ada gangguan dari Tem. Menembak lagi berarti tim DU dan Kenan. Baginya ngepot masih bisa dikontrol. Alhamdulillah. Selamat DU dari kematian bos. Wuh. 2 kali pas. 2 kali. Dari atas panci masuk ke oven masih selamat. Aduh 3 kali. Nox. Selamat. Gila loh. Siapa aja tadi yang nembak? Gue ingetin ya. Ada YG nembak, Tem nembak, sama ada KE nembak. ETP juga gak sih? ETP enggak, ETP masih agak-agak anteng. Yang dari tadi nembak tuh Tem. Oh YG sama Tem. ETP tuh nembaknya dari ke arah YG. Oh iya. Hampir. Gila cuy, 3 daerah dilewatin. Tapi Kenot GG ya, ban pecah dikontrol. Nggak, tadi sempet agak ngepot loh bro. Si Tuyul kan? Ya, agak drift tadi kan kayak bantingan ban itu langsung agak drastis tapi wah dikontrol. Prank cuy. Aduh, udah susah-susah masuk ke bagian perumahan, zonanya tiba-tiba ke arah ladang-ladang terbuka di baratnya Gatka. Iya, yang tidak ditaburi coklat kalau kata junior. Iya. Wah. Nih mereka harus ngelewatin siapa berarti? Mereka harus ngelewatin YG, terus mereka harus ngelewatin Tem tadi. Teori rotasi telat. Ya, lagi lah. Teori rotasi telat. Ya, mau nggak mau. Mereka karena harus kendaraan mereka tuh yang dikit tuh pas, tinggal 3 kendaraan. Itu pun dalam keadaan yang tidak terlalu sehat. Ya. Mendapatkan knock and juga ke arah pelawannya mereka kali ini Hoshuan yang langsung di belakang ke arah lobby. Dan kita bakal lihat fight antara DBD dan juga dari tim One Team. Iya betul, dan Bigetron akhirnya muncul di bagian Elimination Feed di mana mereka berhasil mendapatkan seorang Frankie, namun Luxy juga bakalan tumbang. Ada pergerakan kali ini menuju ke bagian sebuah showroom tapi tiba-tiba Bigetron formasi mereka diporak-porandakan sama NC. Genfos dipulangkan ke arah lobby. Bigetron tinggal 2 player aktif di bagian showroom Kodisek saat ini. Iya, kita bakal dari Mesiri dan juga dari seorang Zuxi harus berhadapan dengan 3 sementara pemain dari tim NC. Even Frankie akan coba di M dan juga sekaligus ditangkap kali ini. Dan ternyata dapetin poin yang berharga tapi sayang sekali nggak ngenokin juga pemain kedua dari tim NC. Tadi gue kira bakal langsung kenok juga loh. Iya. Satu pulang, satu kenok. Padahal arahnya udah perfect banget. Coba, tapi Mesiri. sayang banget tadi nggak bisa langsung memulangkan. Dan ini dia Miseri, granatnya masih dicoba untuk mendapatkan pemain-pemain dari NC. Masuk ke dalam zona, tapi Bigetron posisi mereka terlalu pinggir sementara GPX. Di sisi lain mereka bakal coba untuk mendapatkan dan meretek tempat dari Hak saat ini. Iya, kita bakal dari Lynx dan kawan-kawan pun langsung mengokang bom. Kali ini dari tim THQ hanya bisa berhadapan atau bertahan di dalam area rumah mereka. Hans mendapatkan target mereka. Zuli posisi knockout. Damn QT half health. Ini chance bagi tim GPX kalau ingin terobos dan merebut rumah kali ini. Ya betul sekali, ada granat yang sudah mulai dimasak lagi dari Hans For You. Lempar menuju ke arah pintu karena pintunya sudah mulai hancur. Tidak terhalang lemparan granat dari seorang Hans For You. Namun Lynx sudah berhasil masuk ke bagian dalam sana. Dicek sedikit, 2 orang bakal segera melakukan sebuah double pick. Kelihatan sedang melakukan lagi. Hasil terus semoga mendapatkan korban yang kedua. 2 poin bakal masuk menuju ke GPX saat ini. Tinggal mencari pemain-pemain dari Hak yang lainnya. Satu masih menjadi ninja. Masih bersembunyi. Ada di bagian dalam dan tertembak begitu saja. Backupnya tidak datang dengan sangat cepat. Berhasil mendapatkan 1 pemain dari tim GPX. Bahkan 2 sudah mulai tumbang. Rosemary juga ikutan tumbang kali ini. Lynx akan mendatang begitu saja. Dan itu dia. Hak sudah mulai berkumpul kembali. Lynx kembali lagi masuk ke bagian dalam. Tapi masih belum bisa mendapatkan sebuah trade. Dan Bosku juga berhasil ternyata mendapatkan 1. Ada seorang camper yang bakal keluar. Dan berhasil diratakan GPX. Tampaknya sudah mulai tajam. Dipulangkan 1 tim ke arah lobby. Tapi
Tapi gua ngelihat sebuah kabarkah tadi buruk? Bukan, kabar Dewa. baik karena Dewa sudah mendapatkan 5 elimination. 6 bahkan kali ini 6. Kasta sudah mengantongi 6 elimination kali ini dari Dewa, masih lengkap dengan keempat player mereka. Kali ini tampaknya dari GPX, dari Dewa tidak mau kalah dengan saudara mereka Bigetron yang sudah ada di puncak klasmen. Mereka pun ingin mengejar, tapi tampaknya dari RP menumbangkan seorang Tuyul, tapi cannot menumbangkan seorang Pat yang membuat Karen kembali imbang 3 lawan 3 untuk tim ETP dan juga dari tim Dewa United. Dan GPX tampaknya mendapatkan knock lagi menuju ke arah tim-tim sekitar area mereka. Ya, betul. Ini fight terjadi di berbagai sisi di waktu yang bersamaan. One bakal berfokus dengan DBD di mana 3 lawan 4 kali ini, tapi ETP Let's go, sedang Cannot. menghadapi seorang Cannot. One man show Oh. dan granat dari seorang Fake. Connect tadi berhasil mendapatkan seorang Cannot, belum ada backup dari pemain Dewi yang lainnya karena tadi Nux sedang dalam proses melakukan healing, belum ada follow up dari pemain-pemain yang lainnya, tapi terlihat rata bos. Dewa United kali ini berhasil memulangkan satu tim ke lobby ETP. Diratakan begitu saja. DU 8 elimination. Iya, tampaknya dari Dewa tidak salah memasukkan Cannot, memberikan angin segar bagi anak-anak Dewa kali ini. Zona tampaknya cukup jauh, tapi step by step Dewa terus melangkah menuju next zone-nya. Kali kita bakal lihat juga dari tampaknya Fornix, mereka pun masih lengkap dengan keempat player mereka. Dan akankah mereka tabrak? Akankah mereka tabrak? Tanpa berlama-lama, tanpa ada rasa takut, Wah, langsung pinter. nempel ke arah tim Hale yang masih menyisakan 3 player dan 2 yang masih aktif. Iya betul, dia langsung menuju ke bagian water tower. Kali ini akan langsung diterabas begitu Duar. saja. Smoke sudah mulai dimasak, granat sudah mulai dimasak, lempar ke depan sana dan berhasil mendapatkan satu diehard. Bahkan yang berhasil di revive kali ini Kenok dengan sangat cepat untuk yang kedua kalinya. Bahkan langsung dipulangkan ke lobby. Fornix menggila di game ini. Iya, tampaknya mereka setelah tusun berkali-kali, kata mereka it's enough, udah cukup. Nggak mau tusun, maunya ngetusunin orang Iya. lain. Mereka pun langsung mengincar juga posisi dari tim Hale yang sebenarnya nggak masuk ke arah zona, tapi menjadi checkpoint yang cukup baik. Tapi di lain sisi dari GPX lagi bukan hal yang kita pengen lihat. Yap. Mesiri di knockout oleh Rosemary kali ini. Betul. Membuat keadaan cukup berbahaya bagi tim Better. Hanya misalkan satu member terakhir Ya mereka. selesai Bahkan sepertinya. di belakang lobby. Ini dia balas dendamnya GPX ke BTR di Miramar tadi. ambil positifnya. Ya, ambil positifnya. Paling nggak kasih poinnya ke tim Indo. Betul sekali, walaupun sedih memang ya kalau kita ngelihat tim Indonesia bentrok, tapi tiba-tiba Hale membalaskan keadaan ini. Flow granat setup yang begitu sabar ternyata membuahkan hasil yang cukup indah. Berhasil mendapatkan 2 pemain dari Fornix, 1 bakal kabur. Dilepas oleh seorang Chopper karena Chopper berfokus untuk mendapatkan sebuah confirm elimination. Dan itu Tumita kelihatan. Masih belum bisa didapatkan mata kaki dari pemain Fornix kali ini. Bangku masih bertahan di bagian belakang sebuah batu. Granat dilemparkan, splash damage masuk namun masih belum bisa membuat Bangku rontok. Tapi DU lagi-lagi mereka memporak-porandakan satu tim dan dipulangkan ke arah lobby. Menggila sekali kali ini DU. Dewa United dapat buff dari Dewa di game kelima. Iya, tampaknya mereka langsung mendapatkan poin-poin yang begitu berharga kali ini masuk top 8. Sementara untuk tim Dewa United dan GPX masih bertahan dengan 3 player mereka, bahkan 6 elim sudah dikantongi oleh mereka kali ini. Satu persatu tim mulai berjatuhan, 8 tim tersisa, 25 individu yang masih bertahan di game kali ini. Dapatkah kita bakal melihat WWCD dari tim Indonesia lainnya? Amin, 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 amin. Ya Rabbal alamin cuy. 10 elimination sudah dikumpulkan sama DU. Sementara One yang menyisakan 3 pemain mereka. Kali ini Hong masih berusaha untuk mendekat dari bagian rawa-rawa. Awas ada buaya. Tapi Hong ternyata buayanya yang masih mindik-mindik untuk menggigit pemain-pemain dari tim Matrix kali ini. Sementara Tem mendekat menuju ke arah Vampire. Ini membuat Vampire tersandwich oleh DU dan juga Tem. Iya, kalau dilihat posisi mereka tadi cukup tersandwich, ada Tem, ada DU, tapi DU belum terlihat, belum terdengar, belum terdeteksi oleh tim VPL. Lebih fokus menuju ke arah GPX dan juga dari posisi tim yang akan pas dinempel aja. Tem, ini baik banget, chaos Ini banget chaos sih. banget sih. Ini chaos banget sih pas. Dan Berapa lihat, tim loh di bagian tiang sutet ini. tapi lihat GPX tampaknya terus mendapatkan poin-poin tambahan juga dan Tem dapetin knock yang begitu berharga menuju ke arah seorang Fluket, tapi kayaknya mereka nggak mau ada urusan lagi, mau ditinggal karena mereka pengen coba menyelamatkan posisi mereka terlebih dahulu. Wah, DU masuk di waktu yang tepat tapi Tem masih menahan di bagian sebelah kiri. DU harusnya tahu kalau ada satu tim lagi yang berusaha mendekat menuju ke arah Vampire, tapi Vampire sudah mulai berpindah tempat ke tempat yang lebih nyaman lagi karena mereka mengincar pinggiran dari circle arah utara. Dan lihat ini dia Tem dari seorang Ons yang masih mengintip dari bagian dalam sebuah smoke, dan ini GPX juga menahan pergerakan dari Vampire. Granat dari 3 pemain GPX bakal langsung dilemparkan menuju ke arah Vampire, akan segera meletup. Ravenclaw, sayap Hujanin. patah dari seorang Ravenclaw.
Wow, ini Stone mati, Stone mati, Stone masih bisa bertahan, ternyata tidak terkena splash damage. Bosku, intip sedikit, sabar, jangan tembak ke arah DU-nya, tembak ke arah vampirnya, atau DU bisa nembak ke arah vampir juga. Sandwich untuk ke arah tim Vampire saat ini. Wah, tapi lihat dari GPX ada hadapannya tim Thailand, dari tim DU juga berhadapan dengan tim Thailand. Kita bakal lihat Indonesia versus Thailand, tapi cannot knock out. Sementara waktu ini kita bakal lihat dari zona pun terus menutup, membuat DU, membuat GPX, membuat semua tim harus berlari. Ayo tumbangin dulu KE-nya supaya dapetin poin tambahan juga. Nice! Tuyul dapetin hitungannya 3 poin untuk tim DU. Ya, 11 elimination untuk DU di game ini. Sebuah tensi yang begitu tinggi untuk Dewa United, tapi mereka masih butuh bergerak untuk masuk ke dalam zona, dan pergerakan mereka akan berbalap-balapan timingnya bersama dengan TM yang cukup dekat dengan mereka juga. Sementara TM ada di bagian sebelah kanan dari tim DU. Sedikit tersandwich untuk posisinya, tapi masih bisa berfokus ke arah TM dibandingkan ke TM saat ini. Dan Vampire masih berdekatan tadi dengan GPX. Saat ini ada satu lawan lagi yang mendekat ke arah mereka, DBD. Membawa penyakit tentunya, Dewa, tapi dari arah Dewa United ada close combat, double pick dilakukan dan berhasil mendapatkan pemain rata. Gokil banget Dewa United. Berapa tim dia ratain, bos? Banyak banget, tidak terhitung, dan akan nambah lagi karena 5 tim tersisa, 15 player yang bertahan. GPX terus bertahan juga menghadapi tim DBD, kali ini berderetan dengan DBD. Jimmy lumayan low, tampaknya harus bertahan terlebih dahulu. Tapi dari Bosku punya posisi cukup enak juga untuk langsung meng-HBD posisi dari DBD. Bosku melakukan spray down, belum kena untuk connect juga targetnya. Tapi dapetin 1, tersisa 3. Apakah connect lagi? Belum connect lagi. Bosku kembali menutup angle shootnya dan harus coba menumbangkan DBD yang tepat di ujung zona. Ya betul, Bosku gak boleh overpick karena dia yang bakal menjadi pilar utama untuk menahan pergerakan dari arah DBD tentunya. Kali ini Bosku dengan sebuah kedisiplinan yang begitu ketat, follow up datang dari sana Rosemary, bagi bakal digerakkan, langsung ditabrak begitu saja. Mendekat menuju ke arah pertahanan dari tim DBD saat ini, masuk ke bagian dari dalam smoke-nya. Through the smoke, 2 ke knock, tinggal 2 lagi, 1 orang di bagian sebelah kiri. Dapat lagi! Dia mendekat sama seorang Rosemary, 1 pemain lagi. Terakhir, berata! Gokil! GPX sama DU. Ya ampun, menggemaskan banget, lebih gemas daripada Fania gemas. Ya ampun. GPX sama DU benar-benar menggila banget di game kali ini. Knock lagi, Stone. Kali ini tersungkur ke arah tanah, hanya misalkan seorang Schwab. Top 4, 2 tim Indonesia, tapi GPX ada posisi knock saat ini. Tapi lihat dari Schwab, ayo hajar TM-nya, pulangkan TM-nya, membuat tim Indo kembali bisa pada posisi yang lebih enak lagi. TM sisa 2, dilempar granat oleh seorang Schwab, belum connect juga, tapi Schwab harusnya mulai terlihat oleh seorang Bin yang tadi coba lompat-lompat mencari info, sekaligus juga menjaga diri dia. Ya betul, tensinya agak turun ya. Temponya Udah agak naik nih tadi, sekarang diturunin lagi dan DU sudah mulai bergerak kembali. Mereka bakal mengamankan setup di bagian open field untuk zona yang ketujuh dan tertembak dari bagian sebelah kiri. Bin beneran menjadi Bin kali ini, nggak tahu Bin siapa, tapi kali ini dia berhasil diamankan. Aduh, itu belum dipulangkan karena lobby, tapi masih bisa bertahan. 1 pemain dari tim TM kali ini. Limai mau kemana Limai kemana Limai cuma bisa rebahan doang. Woi, main PUBG apa rebahan, masih belum bisa bangun kali ini, kakinya centengan. Ya ampun, ada kapalan kayaknya di kakinya. Ya, tapi dapat dari Limai nggak mau banyak bergerak. Schwab nggak mau bergerak karena lihat kali ini Circle didominasi oleh 2 tim Indonesia, tapi sayang sekali malah fight kali ini cannot knock out oleh Lynx. Kali ini Bots diincar juga oleh Rosemary yang di sebelum game kali ini elimnya average-nya 0,2. Game kali ini 7 seorang diri. Tapi Schwab men-knock out GPX Rosemary. Kali ini please Bosku, lihat Schwab, tangkap Schwab, pulangkan Schwab ke arah lobby karena ini menjadi penghalang untuk Indonesia fix WBCD. Iya betul, tapi Schwab kayaknya tahu di mana pergerakan dari seorang Bosku, tapi Nux dapetin 1 pemain dari TM. Ada Maya yang sudah dimulai dipulangkan, tinggal 1 orang lagi. Habisin Schwab-nya, let's go Bosku, kamu pasti bisa. Semuanya mendukungmu. Ayo Bosku, itu Schwab. Aduh, Schwab-nya itu antigen apa PCR? Masih belum diamankan ternyata. Bosku lebih milih revive dibandingkan mengamankan 1 pemain lagi dari Vampire. Objektif gameplay dari segi jumlah. Iya, tampaknya dari Schwab apakah cosplay menjadi rumputan, menjadi dedaunan kali ini. Tapi dari seorang Nux tepat di depan muka kali ini kita bakal lihat apakah bakal hantam-hantaman, banteng-bantengan, tabrak-tabrakan karena Nux. Ya ampun, itu Schwab Nux. Nah, top 2 buat Indonesia. Let's go Indonesia. Dong Indonesia. Dong. Akhirnya kebahagiaan datang di momen terakhir 2 tim Indonesia bertahan. Siapapun yang WBCD bodoh amat. Yang penting Indo Pride naik ke papan atas. Bismillahirrahmanirrahim, pasti bisa. Iya, pasti bisa karena lihat dari Dewa, dari GPX butuh poin dapat poin. DU knock 2,
Kali ini tinggal misalkan bot seorang diri. GPX mengetahui ini adalah kesempatan emas mereka untuk menambah poin. Bakal langsung mengejar juga. Lynx bakal di-spray. Tapi dari Lynx bakal knockout. Membuat keadaan semakin seru lagi. Karena bosku dan juga Rosemary bakal mengincar pemain terakhir dari tim Dewi itu. Bots yang bertahan di balik kendaraan. Rosemary tempel. MG3 dikokang. Di-spray down. Tumbang. Rosemary tumbang. Bosku. Bots. One on one situation. Battle of Bay kali ini. Bosku. Bots. Ya, BBB Battle of B nih antara botsku dan battle tentunya 1 lawan 1. Kokang. Ini Reload. senjatanya barbar banget, bro. Belum dapat. Sabar. 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 Belum connect. Hit marker belum keluar. Sabar. Utility abis. Indo Chicken. Indo Chicken. Indo Chicken. Indo Chicken. Indo Chicken. Majuin, Indo PDI. Chicken. Indo Chicken. Indo Chicken. Winner chicken dinner buat GPX di game yang kelima, dan dari Dewa United mendapatkan bring